Ada orang bertuhan sama bulan. Apa itu bulan? Terang tapi sejuk, nggak panas. Apa itu? Ilmu, pengetahuan. Bertuhan sama ilmu. Karena dia sudah merasa tahu, dia nggak butuh Allah lagi. Ya, dialah yang paling tahu, dia yang paling pintar. Ya, ini bertuhan sama ilmunya. Nah, banyak yang seperti ini. Dunia kita yang ngatur katanya. Gambaran. Ya. Jadi Al-Quran itu penuh dengan pelajaran. Namanya huda, Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk. Cuman di kita ini kadang-kadang nggak ketemu Pak petunjuknya itu. Ya, jangankan dapat petunjuknya, ngebacanya aja belepotan. Jangankan belepotan, nggak bisa. Baca Quran juga bisa. Gimana mau jadi petunjuk gitu? Apa itu petunjuk, Pak? Ya, nah? Baik yang berupa perintah, ada amar, ada perintah, aqimus shalah, ada berupa larangan, nahyi, ada berupa khabariyah, cerita, ada berupa insya'iyah, harapan, ya, ada yang berupa wa'ad-wa'id, janji-janji. Itu semua petunjuk semua itu. Khabariyah, cerita tentang Isra Mi'raj, cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Musa membelah laut. Itu kan petunjuk semua itu, Pak. Kita ini kadang-kadang terbuai dengan cerita. Kadang-kadang enggak mengena peringatan Isra Mi'raj yang diceritakan sholat. Ini kemana arahnya ini? Ya, peringatan Isra Mi'raj, cerita tentang sholat. Urusan sholat banyak ayat lain. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Itu urusan sholat. Ini urusan Isra Mi'raj. Cerita tentang sholat. Sholat itu bagian dari oleh-oleh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Nah, ini pelajaran, ini petunjuk. Siapa pelaku Isra Mi'raj? 3 pelakunya. Muhammad, Jibril, Burak. Kemana arahnya? Menuju Allah. Nah, bagaimana perjalanan ini? Ini kan perjalanan hidup kita ini. Nah, nanti kita cerita Isra Mi'raj. Nanti ini lupa pula. Nah, nanti bicara Isra Mi'raj itu harus fokus Isra Mi'raj itu. Nah, jangan bicara Isra Mi'raj urusan sholat. Urusan sholat ini ketawa-ketawa aja, cubit-cubitan. Ngapain cerita kayak gitu? Ya, nggak boleh tuntas pelajaran tentang sholatnya. Bagaimana sholat yang khusyuk? Apa yang dimaksud khusyuk? Apa yang dimaksud tawadhu? Kemana arahnya rukun sholat? Kemana takluknya rukun fi'li, takluknya rukun qauli, takluknya rukun qalbi, kemana arahnya? Berapa macam rukun qalbi? Ya, di fikih ada 3, qasataratain, masuk ke tasawuf jadi 7. Ya, tambah lagi ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Mana ihram, mana mi'raj, mana munajat, mana tubaddil? Kenapa itu enggak dikaji itu? Nah, makanya kadang-kadang jangan sampai kita habis masa, habis minyak. Ya, nggak terarah, kasihan. Nah, kita menghadap Allah bukan bawa cerita, Pak. Ya, kita menghadap Allah itu untuk tahu diri kita ini siapa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi kita kembali kepada ini. Ya, siapa Tuhanku? Sudahkah benar-benar kita bertuhan ke Allah? Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua mengenal Tuhan, yang ketiga bertemu Tuhan, baru disebut bertuhan. Kalau saya ilustrasikan seperti kita ini telanjang bulat, Pak. Katakanlah ini kita ini lagi telanjang bulat ini. Apa yang harus kita lakukan? Menutupi tubuh, namanya berbaju. Ya. Nah, bagaimana supaya kita berbaju? Yang pertama, tentu ada keinginan mencari baju dulu. Ada kemauan kita untuk mencari penutup tubuh.
Penutup tubuh itu macam-macam. Ada yang baju itu ada yang kemeja, ada yang kaos, ada yang jaket, ada yang jas, macam-macam. Ada celana, ada sarung, ada jubah, macam-macam. Ya. Lalu kita tahu, oh pakai baju. Nah kita ini lagi telanjang bulat. Ada kemauan kita untuk berbaju. Apa yang harus kita lakukan? Kenali dulu baju itu apa. Ya. Baju itu apa? Untuk gunanya apa? Begitu kita sudah tahu, oh baju itu begini, ada baju koko, ada baju kemeja. Tujuan baju itu untuk nutup tubuh. Nah tahulah kita. Nah kita sudah mencari ini. Ketemu tuh baju. Apa cukup itu baju? Masih tetap telanjang bulat, Pak? Belum berbaju. Setelah kita ketemu baju dan kita sudah kenal itu baju, apa yang kita lakukan? Ambil bajunya, sorong, pakai, baru disebut berbaju namanya. Nah, sekarang kita alihkan ke sini mencari Tuhan. Sudah kenal Tuhan belum kita? Sudah bertemu Tuhan belum? Kalau bertemu saja belum, bagaimana kita mau bertuhan? Ibarat kita belum ketemu baju, Pak. Gimana mau berbaju? Nah, bertemu baju dulu, baru kita berbaju. Baik, Bapak Ibu, mencari Tuhan. Nah, pengembaraan manusia mencari Tuhan. Semua manusia, entah dia suku terasing atau manusia modern, bahkan yang sekuler sekalipun, dari dalam lubuk hatinya yang dalam, pastilah dia selalu ingin mencari siapa yang menjadi maha penguasa tertinggi. Siapa yang patut menjadi sesembahannya. Hal ini dapat dibuktikan ketika orang primitif yang belum mengenal Tuhannya. Dalam pengembaraan ini tak jarang mereka salah dalam mencari Tuhan. Dan menemukan patung, menemukan matahari, api dan sebagainya, akhirnya mereka angkat jadi Tuhan. Jadi artinya ada naluri ketuhanan. Jadi ketika kita bicara tauhid, Pak, ya semua kita ini semuanya sudah punya tauhid. Ya, dari awal dulu ketika kita masih di alam arwah, kita sudah bertauhid sebenarnya. Ketika Allah pertanyakan, masih roh ini, belum ada tubuh, masih ada arwah. Alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah. Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka semua isi bumi dan langit sudah bertuhan ke Allah. Itu awal mulanya. Makanya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah semua isi langit dan bumi kepada Allah. Karena sudah bertuhan ke Allah. Termasuk manusia. Semua manusia sudah bertuhan ke Allah. Ya. Tetapi kan ketika manusia sudah menjawab, bala syahidna, benar ya Allah kau Tuhan kami. Kata kita, kata manusia, kata makhluk. Nah kalau begitu kata Allah, saya ingin serahkan amanah sama kalian. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard. Saya ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sanggup terima? Kamu bumi enggak sanggup ya Allah. Kamu langit enggak sanggup ya Allah. Kamu malaikat enggak sanggup ya Allah. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Kami sanggup terima amanah itu ya Allah. Kata makhluk yang bernama manusia. Tapi masih dalam ruh. Nah diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Setelah diserahkan amanah penting itu, apa dibiarkan begitu saja? Enggak. Ya dah, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang betul-betul amanah menjaga ini, amanah itu. Nah, Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh.
Nah, artinya sudah turun ke bumi, ruh sudah pakai jasad. Dalam rangka itu summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Dulu kita berada di suatu alam namanya alam lahud. Ruh kita ketika itu masih bernama Ruhul Kudus. Nah, karena kita sudah bersifat ruh, ya Ruhul Kudus yang suci, terangnya bukan main, Pak. Sangat terang. Supaya lingkungan tidak terbakar oleh terangnya, maka dia dibungkus dengan sebuah pakaian. Lapis pertama, namanya pakaian Qudusiyah atau pakaian Lahutiyah. Nanti pakai lapis pertama. Kami turunkan ke tingkat yang lebih rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Turun ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua. Namanya alam Jabarut. Karena lingkungan sudah berbeda, situasinya sudah berbeda, maka ruh kita berganti nama. Namanya ruh sultani. Dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Jabarutiyah atau disebut pakaian Sultaniyah. Diturunkan lagi ke alam yang ketiga, namanya alam malakut. Ruh kita berganti nama lagi, disebut dengan ruh ruhani. Dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya ruhaniyah, pakaian ruhaniyah. Turun lagi ke alam yang keempat, namanya alam nasut. Nah, sekarang ini namanya alam nasut atau alam mulki atau disebut alam dunia. Inilah dia. Ruh kita ganti nama lagi, disebut ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini. Jadi jasmani ini pakaian di dunia. Namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya mani, baju dari mani ya ini. Yang baju dari mani ini. Ini pakaian di dunia ini. Turunlah kita ke sini dalam rangka apa? Diuji, menguji kesanggupan kita memegang amanah tadi. Maka semua yang lahir ke dunia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia itu apa? Iman sama Allah. Itu fitrah manusia. Iman sama Allah. Maka yang kafir-kafir sekarang sebenarnya iman kepada Allah tadinya. Makanya tauhid itu ada namanya tauhid azaz, ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Ini tingkatan orang bertauhid, Pak. Tauhid awam, tauhid azaz itu disebut naluri ketuhanan. Semua orang punya itu. Naluri ketuhanan. Kenapa? Dari dulu sudah punya. Ya, ngaku sama Allah itu ya. Tapi setelah turun ke bumi, dia tidak lagi bertuhan sama Allah, maka disebut kafir. Kafir itu apa? Tertutup. Dulu bertuhan sama Allah, sekarang enggak. Nah, tertutup. Maka kafir itu artinya tertutup, Pak. Makanya orang-orang kafir itu mestinya kalau mereka paham, lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim, Pak. Cuman ketidakpahamannya, udahlah jangan sebut kafir-kafir terus, non-muslim aja. Ibarat orang mau tergelincir masuk jurang, ya udah jerumusin sekalian lah. Non-muslim tidak selamat. Sudah dijustifikasi enggak selamat. Kamu non-muslim, kamu enggak selamat. Sebenarnya harusnya marah mereka itu. Tapi kalau kamu kafir, kamu tertutup. Ada harapan terbuka lagi. Begitu syahadat, mulai balik lagi. Tapi kalau non-muslim, nah sudah dijustifikasi, sudah enggak selamat. Nah, makanya mestinya mereka lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim. Cuman kita ini kadang-kadang Pak suka yang istilah-istilah yang bagus-bagus, walaupun kadang-kadang artinya ya itu-itulah. Ya, dulu Pak, kalau disebut pelacur, Pak geger sekampung, Pak. Ada pelacur di situ, diusir, Pak. Bahkan orang tuanya nggak ngaku anaknya kalau sudah sebut pelacur. Nah, dianggap ini kejam sekali, maka dibuanglah istilah pelacur itu, ganti istilah baru WTS.
wanita tunasusila, agak keren sedikit, ya. Oh, berjalanlah sekian tahun, ya. Rupanya